Kita kelasan Pak, ayo Pak. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Sepertinya sedang ada masalah ya? Iya Pak Kades, Bang Emo menagih hutang dengan mengancam kami. Wah, hati-hati atuh Pak. Hal seperti itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Kami sebagai petani harus bagaimana Pak Kades? Ada solusinya, Koperasi Merah Putih. Yuk kita ke sana. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Menjadi alat untuk buat petani. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan kartu setelah mendaftar menjadi anggota BRIS. Untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dengan hanya menunjukkan kartu identitas yang kita miliki, anggota koperasi dapat memperoleh manfaat ekonomi, seperti akses modal yang lebih mudah, harga bahan baku yang lebih murah, harga pupuk yang lebih murah, khususnya untuk petani yang membutuhkan pupuk untuk sawah dan kebunnya, dan pembagian keuntungan secara adil. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dibentuk untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan. Melalui koperasi, nilai gotong royong hidup kembali dalam bentuk kerjasama ekonomi, di mana semua anggota berkontribusi dan menikmati hasilnya secara adil. Mari bersama membangun ekonomi rakyat, bangun Koperasi Desa Indonesia Jaya. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton.
Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Subak itu tidak boleh tidak menanam. Teman petani di sekitar saya itu yang tertarik. Saya juga dapat menghasilkan dari menjual bibit. Artinya pemberian pakan maksimal. Satu tahun sudah, langkah pemerintahan Prabowo Gibran menapaki jalan menuju kedaulatan pangan. Dari tanah yang subur, dari tangan petani untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami selalu menjaga air dan areal persawahan sehingga kami bisa menjaga hasil panen yang baik. Kerja bersama inilah yang membuat ketahanan pangan nasional ini tercapai. Apa yang saya kerjakan durian dan alpukat itu kita harus betul-betul serius dan telaten. Durian itu penggemarnya banyak sekali. Kenyataannya sudah sangat bisa membantu keluarga dan lingkungan kami dalam bidang kesejahteraan. Kemudian untuk ketahanan pangannya juga oke lah. Saya memelihara lobster ini dari pekarangan rumah saya sendiri. Caranya sangat sederhana, tapi hasilnya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Saya merawatnya dari kecil sampai siap panen, dan saya ikut menjaga ketahanan pangan dari rumah saya sendiri. Saya berusaha di bidang budidaya ikan lele karena panennya cepat di lokasi pekarangan, mudah dilakukan. Sekaligus saya sudah mendukung mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dari sawah, kebun, hingga kolam, semangat kerja nyata terus tumbuh. 1 tahun ini adalah fondasi menuju Indonesia yang berdaulat pangan. Kedaulatan pangan, kekuatan bangsa. Potret masyarakat Indonesia yang menginspirasi, memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan. Melalui beragam kisah dari berbagai daerah. Menghadirkan nilai positif serta motivasi untuk senantiasa membangun negeri. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama. Hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju.
Awali hari dengan memperdalam pengetahuan akan Islam. Kami hadirkan program religi penyejuk hati yang syarat akan makna. Ibunda daripada Anas bin Malik adalah orang fakir. Fungsikan nikmat Allah itu untuk jalan yang Allah ridho. Serambi Islami setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi adanya cuaca ekstrim menyusul meningkatnya siklon 91 dan 93 yang berkembang menjadi siklon tropis Bakung dan akan terbentuk pada Jumat malam ini. Untuk itu masyarakat diminta tetap tenang namun waspada akan adanya potensi bencana hidrometeorologi. Kita akan berbincang malam hari ini di Indonesia Bicara dan kami sudah mengundang sejumlah narasumber. Malam ini kita akan membahas topik waspadai cuaca ekstrim siklon tropis dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Dwi Korita Karnawati, Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada, serta Ahmad Muzaki, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat malam Bu Dwi Korita dan juga Pak Muzaki. Baik, sepertinya Pak Muzaki masih belum bergabung. Bu Dwi Korita, selamat malam. Bu Rita, selamat malam. Selamat malam Mbak Erdina. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung di Indonesia Bicara. Dan kami juga mengundang narasumber lainnya, ada Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, yang nanti kemungkinan akan bergabung di sesi berikutnya. Saya ke Bu Dwi Korita. Bu, ini BMKG tadi atau sore ini mengeluarkan peringatan dini terkait adanya bibit siklon 91 dan 93 yang kemungkinan berkembang akan menjadi siklon tropis Bakung dan itu mulai terbentuk pada pukul 19 malam hari ini di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalau kita kemudian bicara soal fenomena cuaca ini Bu, sebelum ini ada siklon Senyar yang kemudian menimbulkan bencana terhadap saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Apa kemudian siklon tropis Bakung itu? Jadi tentang siklon tropis Bakung itu lebih tepat nanti Pak Guswanto yang akan menjelaskan ya. Namun saya di sini terkait dari bidang geologi. Jadi umumnya siklon tropis itu selalu mengakibatkan kondisi cuaca ekstrim. Tergantung posisinya ada di mana. Apakah ada di laut atau sangat dekat dengan daratan atau bahkan sudah masuk ke daratan. Sehingga tingkat kedahsyatan dampaknya tergantung posisi siklon tersebut. Nah, apabila kita melihat siklon tropis itu kan tampaknya di lintang selatan ya, di wilayah akan berdampak di wilayah Indonesia bagian selatan. Nah, nanti Bapak dari BMKG yang tentunya akan menjelaskan. Namun dari aspek geologi, siklon tropis itu membangkitkan curah hujan yang lebat bahkan bisa menjadi ekstrim. Padahal wilayah kepulauan Indonesia ini merupakan wilayah yang rentan kondisi geologinya karena terbentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik, lempeng samudra Indo-Australia menumbuk di bawah lempeng benua Eurasia. Dampak dari tumbukan lempeng terbentuklah pegunungan-pegunungan yang curam, ya, namun juga ada dataran. Jadi seperti di Sumatera Barat terbentuk pegunungan, perbukitan barisan, lalu seketika berubah menjadi datar. Di wilayah Indonesia bagian selatan, ataupun Indonesia lainnya seperti di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Kupang ya, bahkan juga di lintang utara itu di Sulawesi,
kemudian juga di Maluku, ada Maluku Utara juga, itu fenomena geologinya kurang lebih sama, perbukitan, pegunungan yang rapuh, rentan, mudah untuk bergerak longsor karena dipicu oleh hujan lebat, apalagi kalau sebelumnya terjadi gempa bumi dalam kekuatan yang rendah, magnitudonya kecil di bawah 5. Itu bisa memicu longsor-longsor pada titik yang banyak ya, jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3 longsoran, tapi bisa berpuluh-puluh, bahkan mungkin bisa 100 longsoran seketika kalau itu dipicu gempa bumi. Akibat lanjut, kondisi alam yang rentan ini tadi juga dicirikan dengan adanya patahan-patahan aktif, kekar-kekar batuan yang membentuk lembah-lembah yang sempit. Sehingga longsor-longsor tadi akan menyumbat atau terendapkan di dalam lembah-lembah sungai yang sempit, menyumbat atau membendung lembah sungai tersebut, dan apabila hujan lebat turun terus selama beberapa hari, akan berdampak memberikan tekanan air yang kuat terhadap bendung tadi, dan akhirnya bendung itu jebol dan dapat memicu terjadinya bencana banjir bandang ke arah hilir. Sehingga itulah dengan adanya peringatan dini dari BMKG, adanya siklon, akan lahir siklon tropis saat ini, sebentar lagi, artinya seluruh wilayah, biasanya BMKG itu selalu mengatakan akan berdampak di mana saja. Nah, yang disebut wilayah yang akan terdampak itu semestinya saat ini harus sudah bersiaga, mengosongkan lokasi pada lereng-lereng terjal, ya, penduduknya untuk dievakuasi agar tidak berada pada tempat yang berbahaya di lereng-lereng terjal ataupun di bantaran-bantaran sungai yang rawan banjir bandang. Demikian. Ibu, kalau bicara lereng-lereng terjal dan bantaran sungai, ini wilayah Indonesia kan banyak yang mempunyai potret seperti itu. Kira-kira kalau kita bicara siklon pergerakan dari Senyar ke Bakung, ini kira-kira daerah mana atau wilayah mana yang kemungkinan akan menghadapi potensi bencana seperti ini? Dan juga sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwa siklon tropis itu seharusnya tidak bisa berkembang menjadi sebuah bencana ketika berada di wilayah Katulistiwa, tapi nyatanya itu terjadi ketika kemarin siklon Senyar. Mungkin Ibu bisa jelaskan soal ini. Iya, sekali lagi sebetulnya BMKG akan lebih tepat menjelaskan itu. Namun benar, secara ilmiah, wilayah Indonesia ini kan ada di Katulistiwa. Nah, menurut ahlinya, ahli meteorologi, bahwa wilayah tropis di antara lintang 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan yang disebut zona tropis, itu merupakan zona yang mengalami rotasi bumi dengan kecepatan paling tinggi. Karena sumbu bumi di ekuator, itu jari-jari bumi di ekuator itu paling panjang. Bumi kita ini kan bentuknya lebar di ekuator tapi pepat di kutub. Nah, sehingga lintasan rotasi bumi itu paling jauh, paling panjang itu di ekuator. Pada waktu putarnya itu hanya sama 24 jam. Berarti kecepatan rotasi bumi tertinggi itu di zona tropis tadi. Akibatnya akan mengakibatkan gaya Coriolis, gaya yang akan mengakibatkan apabila siklon tropis tadi akan menembus zona tropis, itu akan dihalau oleh gaya Coriolis ini atau akan luruh oleh gaya itu. Itu teori yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Namun teman-teman di bidang meteorologi pun juga menyampaikan bahwa akhir-akhir ini, ya paling tidak sejak tahun 2020-21, itu kejadian badai seroja itu justru tumbuhnya di dalam ekuator tadi, zona tropis tadi. Demikian juga Senyar. Sehingga hal itulah yang dikatakan anomali begitu.
Nah, lalu mana saja yang terdampak? Nah, ini kita ikuti saja, nanti BMKG itu biasanya akan menyebutkan provinsi mana saja yang terdampak. Meskipun sebelumnya, sekitar minggu lalu, disampaikan juga oleh BMKG, potensi munculnya bibit-bibit siklon mulai bulan Desember ini hingga April atau hingga Februari, itu berada di lintang selatan. Nah, berarti ya kemungkinan ya di pulau-pulau yang ada di selatan, misalnya Pulau Jawa atau Sumatera bagian selatan dari Bengkulu ke selatan, atau bahkan yang di sebelah timur itu Kupang ya, dari NTT bergerak ke arah misalnya ke arah barat daya gitu ya. Jadi juga bisa ke arah barat. Nah, ini semua dideteksi dan akan disampaikan oleh BMKG. Jadi wilayah-wilayah yang akan disebutkan nanti itu harusnya siaga untuk terutama terhadap potensi bencana hidrometeorologi, misalnya longsor, banjir bandang, dan banjir ataupun gelombang tinggi, ya, gelombang tinggi, angin kencang, demikian. Ibu, sejauh mana kemudian dampak dari angin kencang dan gelombang tinggi ini terhadap potensi bencana kalau kita bicara longsor dan banjir, begitu? Bagaimana kombinasi keduanya ini akan kemudian memperburuk dampak bencana itu? Ya, kalau longsor dan terutama longsor dan banjir bandang itu dipicu langsung oleh curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi. Jadi misalnya sudah terjadi longsor ini di banyak wilayah di Indonesia, seperti waktu longsor di Banjarnegara, longsor juga di Majenang, di Cilacap. Itu sebenarnya saat terjadi longsor, curah hujannya sangat tinggi, sehingga endapan longsor ini setelah diendapkan posisinya masih di atas. Ini hanyut karena tingginya curah hujan, sampai menghanyutkan endapan ini menjadi aliran masif tanah bercampur batu dan mengalir sampai sejauh lebih dari 600 meter, 700 meter lebih. Sehingga desa-desa yang jaraknya cukup jauh dari tempat longsor, katakanlah lebih dari 1 kilometer, itu pun akhirnya bisa dijangkau oleh longsor tadi. Karena lebatnya hujan itu membawa aliran massa debris atau massa tanah bercampur batu tadi menerjang rumah-rumah, desa-desa ataupun lahan di sana. Itu terutama dari curah hujannya. Demikian. Baik Bu Rita. Saya ke Pak Ahmad Muzaki, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Muzaki, apakah sudah bisa mendengar suara kami di studio, Pak? Baik, sepertinya kami masih ada kendala komunikasi dengan Ahmad Muzaki, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bu Rita, kita akan jeda terlebih dahulu dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali usai jeda yang berikut ini. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight. Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Strategi, spirit, hingga tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan dalam ajang bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya.
BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis kesayangan Anda memperebutkan supremasi dunia. Jangan lewatkan keseruannya BWF Series 2025 di TVRI Sport. Selamat datang di Taman Buaya Musik Corner yang pastinya isinya musik semua. Penampilan spesial musisi pilihan, ngobrol bareng host dengan suasana santai dan seru. Boleh nanya nggak? Musisi kesayangan Indonesia. Ruang nyaman untuk menikmati musik dan harmoni. Dipandu host Tata Yang dan Tia Yustia. Taman Buaya Music Corner setiap minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita akan sambung lagi perbincangan terkait dengan tema kita malam hari ini, waspadai cuaca ekstrim siklon tropis. Saya masih bersama dengan narasumber kita malam ini, ada Ibu Dwi Korita Karnawati, Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan UGM, serta juga ada Pak Ahmad Muzaki, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Muzaki, Nusa Tenggara Barat diprediksi oleh BMKG pada himbauannya sore tadi yang disampaikan oleh BMKG bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah yang kemungkinan akan terdampak baik langsung maupun tidak langsung oleh siklon tropis Bakung. Bagaimana kondisi cuaca saat ini di Mataram, Pak? Di Mataram dalam satu hari ini sedikit cerah, tetapi pagi hari sama menjelang siang mendung, tetapi itu tidak menandakan serta-merta untuk turun hujan. Karena kalau 3 hari yang lalu memang hujan terus, tapi hari ini cerah, tetapi suasana cuaca panas. Panas artinya seperti mau turun hujan, khusus di kota Mataram, tetapi di daerah di luar Mataram, perbatasan dengan Mataram Lombok Barat, itu di arah timur, sebelah timur itu mendung. Nah, yang kita khawatirkan karena Mataram itu adalah berada pada posisi hilir, itu yang di posisi hulu kan Lombok Barat, Mbak. Jadi Mataram itu kan posisi di hilir. Yang kita khawatirkan kalau misalnya terjadi hujan lebat di daerah perbatasan, daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur, itu kita yang paling khawatir. Jadi ada pengaruh dari edaran yang dikeluarkan oleh BMKG. Saya juga tadi sore juga diberikan informasi tentang itu. Tetapi kami di Kota Mataram, BPBD dan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah kita juga diinstruksikan untuk semua kelurahan, 50 kelurahan dan 6 kecamatan di Kota Mataram dalam posisi siaga. Artinya bahwa tidak harus menunggu bencana itu datang, tapi kita harus melakukan mitigasi. Contohnya adalah pembersihan dan pengangkatan sedimen pada sungai-sungai yang ada yang melintas di Kota Mataram untuk segera kita angkat dan kita bersihkan. Karena itu adalah salah satu cara mengantisipasi yang paling murah. Karena kalau kita menunggu hujan baru bergerak, itu rasanya sudah kita ketinggalan. Sehingga Mataram dalam posisi ini selalu siaga di kecamatan dan kelurahan. Itu kita minta untuk menyiapkan atau membuka posko, walaupun masih sifatnya posko yang berada di masing-masing kantor. Sehingga bila terjadi eskalasi yang tinggi, atau eskalasinya seperti perkiraan BMKG, maka kita sudah siap di lapangan. Ya, Demikian, artinya sekalipun peringatan dini ini baru dikeluarkan sore ini oleh BMKG, tapi koordinasi antara BMKG dengan BPBD setempat, terutama di Mataram, itu sudah terjadi ya Pak ya? Sudah ada koordinasi? Sudah kita koordinasi. Bahkan seminggu yang lalu Pak Wali Kota kita, Dr. Mohan Roliskana sudah menginstruksikan supaya jangan menunggu bencana itu datang. Jadi sekarang ini karena sudah hampir secara nasional, apalagi dengan kejadian 3 provinsi di wilayah Sumatera itu kan paling tidak kan kita warning itu kan.
Nah, apalagi hampir seluruh di wilayah Indonesia kan begitu, Mbak. NTB khususnya di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok kan masing-masing beda karakter. Kalau di Pulau Sumbawa itu kan daerah bukit, pegunungan. Kalau di Lombok beda lagi. Walaupun di sebelah timur, Lombok Timur dan Lombok Tengah itu perbukitan. Tapi itu di daerah Mataram yang menjadi hulu, yang menjadi hilir, itu juga sangat rawan seperti kejadian banjir Mataram bulan Juli kemarin. Nah, ini yang kepala daerah kami, Bapak Wali Kota, untuk kita harus siap semua. Nggak boleh kita lengah. Nah, Jadi kalau bicara karakter di daerah Mataram ini terdampak dengan bencana hidrometeorologi biasanya adalah banjir ya Pak ya? Banjir yang datangnya dari wilayah perbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua itu selain banjir dan genangan itu adalah angin rop. Yang 9 km wilayah kota Mataram itu sangat rentan. Itu juga kita waspadai. Itu kan ada 2 kecamatan dengan hampir 15 kelurahan. Itu. Jadi hampir sebagian besar juga was-was. Ya, jadi hampir sebagian besar di wilayah Kota Mataram ini termasuk rentan terhadap dampak bencana hidrometeorologi atau wilayah tertentu saja. Sangat rentan. Karena kita pertama karena posisi hilir, yang kedua karena 9 km Kota Mataram itu berada di wilayah pesisir. Bapak tadi menyebutkan bahwa saat ini posisinya sudah siaga begitu ya. Apakah posisi siaga ini artinya masyarakat sudah bersiap untuk sewaktu-waktu evakuasi atau siaganya yang seperti apa Pak? Pertama dari sisi personel. Kita sudah 2 kali apel siaga, baik yang diadakan oleh BPBD, kemudian dari teman-teman TNI Polri juga sudah apel dalam rangka mengecek kesiapsiagaan kita dari sisi peralatan, dari sisi personil, dari sisi semuanya kita persiapkan. Nah, masyarakat juga selain mereka tetap kita himbau, termasuk mulai dari media massa, kemudian grup-grup WA terkecil sampai di WA kepala lingkungan dan RT, kita minta juga diaktifkan informasi-informasi itu. Karena kalau tidak begitu, kita tidak mungkin menjangkau semuanya. Maka walaupun kita percaya bahwa masyarakat juga punya informasi yang lain, yang kita khawatirkan adalah nanti jangan sampai menjadi hoak gitu kan. Nah, kita ingin, pemerintah kota ingin kita bisa memberikan rasa nyaman bahwa pemerintah hadir di saat bencana. Baik. Biasanya ada target waktu nggak Pak yang ditetapkan ketika ada peringatan dini misalnya yang disampaikan oleh BMKG, berapa lama target waktu informasi tersebut harus tersampaikan kepada masyarakat melalui BPBD setempat? Kalau kami begitu ada informasi tertulis dari BMKG, kami sudah bisa menganalisa, oh ini waspada, ini harus kita siap-siap. Makanya saya bilang sama teman-teman teknis sampai di kecamatan dan kelurahan, begitu saya bilang kita siaga. Siaga artinya seluruh personil harus siap, apapun yang terjadi harus siap. Itu posisi siaga. Walaupun pada saat ini kami belum menetapkan darurat, karena kan kita harus melihat kejadian, kita harus bisa meningkatkan yang semula siaga menjadi darurat. Karena salah satu daerah yang disampaikan oleh BMKG akan dilalui ataupun terdampak baik langsung maupun tidak langsung dari siklon Bakung yang kabarnya akan mulai terbentuk pada pukul 19 malam ini, salah satunya adalah wilayah Nusa Tenggara. Meskipun juga tidak disebutkan secara spesifik apakah itu juga termasuk Mataram, tapi tentu kita tetap harus bersiap siaga begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara pengalaman sebelumnya, bagaimana kemudian Mataram menghadapi bencana hidrometeorologi sebelumnya, apa kendala yang sering kali ditemui Pak ketika tiba-tiba ada bencana hidrometeorologi? Kendala yang hampir kita sering temui adalah terutama pada saat kejadian, berkaca pada kejadian Mataram kemarin, banjir yang tanggal 6 Juli itu artinya kesiapsiagaan kita dari sisi angkutan. Kita tidak menyangka bahwa dengan sedemikian derasnya itu kita masih
butuh bantuan dari teman-teman semua lini, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, kemudian teman-teman pecinta alam, teman-teman pecinta lingkungan untuk membantu kita terutama dalam evakuasi. Butuh perahu kan. Perahu itu kan hampir kalau dia sudah masuk gang kan tidak bisa yang besar-besar. Tidak bisa juga yang fiber. Jadi harus perahu karet. Nah, itu juga kita kerahkan. Nah, pertama yang di sana. Yang kedua adalah tempat evakuasi. Kalau misalnya lokasi itu deras, kita tentu butuh evakuasi. Evakuasi ini juga karena Mataram hampir beberapa titik kejadian itu adalah daerah padat, kemudian datarannya juga pemukiman penduduk di daerah aliran Sungai Ancar juga itu lebih rendah dari sungainya. Ini juga yang menjadi kendala kita, sehingga seringkali satu harian bisa kita berada di lokasi kejadian. Nah itu. Terus kemudian yang tiba-tiba itu adalah ketika tiang listrik yang tiba-tiba jatuh. Kemarin banjir Kota Mataram sempat satu yang meninggal karena tersengat oleh aliran listrik. Kemudian kita kontak teman-teman PLN. Nah itu juga butuh koordinasi yang luar biasa. Ini pengalaman dari banjir Mataram itulah yang membuka mata kita bagaimana kita harus menangani banjir Mataram atau banjir kiriman itu. Kita lagi memikirkan sebelum banjir harus memang mitigasi itu, kemudian kita mulai pencegahan. Dan satu lagi dari semua ikutan banjir ini kan sampah. Ini juga sampah ini kan perlu harus kita betul-betul harus edukasi juga ke masyarakat. Bukan banjir itu bukan karena sebab itu, tapi aliran sungai yang menyempit, kemudian pendangkalan, dan sudah lama sungai itu tidak bisa diangkat sedimennya karena persoalan lokasi masuk juga susah. Nah sampai kemarin yang banjir Mataram kita sampai menjebol beberapa kios kecil untuk bisa masuk alat-alat yang lebih besar. Nah mungkin juga alat-alat kecil kita kan tidak punya tuh yang lebih praktis. Nah ini yang besar-besar itu. Belum lagi soal ya seperti yang di video ini juga aliran tempat nyebrangnya aliran air, PDAM. Itu juga perlu kita pikirkan. Tetapi semua itu kita memang harus berhitung apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah semuanya itu. Nah, sepanjang kita bisa lakukan, kita lakukan. Saya juga selalu menjalin komunikasi dengan teman-teman di BWS. Baik. Saya ke Bu Dwi Korita. Tadi bicara soal mitigasi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Muzaki bahwa daerah-daerah yang kemungkinan akan berpotensi adanya bencana hidrometeorologi tentu juga harus bersiap dengan melakukan langkah-langkah mitigasi. Kalau menurut Bu Rita, apa langkah-langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan oleh daerah-daerah yang memiliki potensi adanya bencana dari bibit siklon ini? Bu Rita, mohon izin Bu, audionya masih di-mute. Oh maaf. Baik. Ya, jadi barangkali lebih tepatnya adalah langkah-langkah untuk kesiapsiagaan. Karena sudah sangat dekat dengan kejadian bencana. Apa saja yang perlu dilakukan? Sebetulnya yang disampaikan beliau, Bapak PLT Kepala Pelaksana BPBD, itu contoh yang bagus. Artinya tidak cukup hanya peringatan dini, tapi aksi dini. Apa saja tadi antara lain sudah menyiapkan daerah atau zona yang aman untuk mengevakuasi warga, memindahkan dari zona bahaya yang biasa terkena banjir ke tempat yang lebih aman, dan sudah disiapkan jalur-jalurnya lewat mana saja. Jadi ada jalur evakuasi, ada tempat evakuasi yang disiapkan, dan sudah disiapkan mekanisme caranya bagaimana. Tidak bisa dengan fiber, tapi harus perahu karet karena nanti harus menjebol gang-gang gitu ya. Jadi diperhitungkan. Kemudian sudah dihitung juga banyaknya warga yang harus dievakuasi, karena itu mempengaruhi jumlah tempat yang harus disiapkan. Apakah harus dalam suatu kelompok bersama atau satu grup besar, atau dipecah ke keluarganya masing-masing. Nah ini udah dibicarakan sebelum ada peringatan dini.
Ya. Jadi sebetulnya sebelum ada peringatan dini, itu BPBD itu biasanya sudah mempunyai rencana kontingensi atau rencana kedaruratan. Sudah disusun bersama-sama, tidak hanya BPBD sendiri, BPBD dengan seluruh pihak terkait, bahkan perwakilan dari masyarakat atau forum pengurangan risiko bencana. Jadi rencana kontingensi itu sudah ada, siap meskipun tidak ada bencana. Ya. Saat ada peringatan dini, rencana itulah yang akan dijalankan dengan berbagai persiapan tadi, termasuk logistiknya, bagaimana sarana kesehatannya, dihitung berapa jumlah difabel, kaum lansia, anak-anak, itu juga diperhitungkan. Demikian. Baik, nanti kita akan sambung lagi Bu Rita dan juga Pak Muzaki. Perbincangan kita malam hari ini terkait dengan waspada cuaca ekstrim siklon tropis. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali usai jeda yang berikut ini. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah keseharian Ali, seorang pengurus masjid yang sederhana, cerdas, dan kocak. Ia dihadapkan pada beragam cerita yang terjadi di lingkungan sekitar masjid. Mau kemana kamu? Ada urusan ya? Urusan musola. Bagaimana keseruan kisah Ali dan para warga? Marbot Ali, setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita sambung lagi perbincangan malam hari ini terkait dengan waspadai cuaca ekstrim siklon tropis. Saya masih bersama dengan dua narasumber kita malam ini. Ada Ibu Dwi Korita Karnawati, Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan UGM, serta Pak Ahmad Muzaki, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya ke Pak Muzaki. Pak Muzaki, tadi Bu Rita sudah menyinggung terkait dengan kelompok rentan yang mungkin harus mendapatkan perhatian khusus ketika adanya potensi bencana hidrometeorologi. Bagaimana dengan di Kota Mataram, Pak? Apakah sudah dipetakan begitu siapa saja kira-kira masyarakat yang rentan dan memerlukan perhatian khusus ketika ada cuaca ekstrim dan juga ada potensi bencana hidrometeorologi? Baik, jauh sebelumnya kan banjir, genangan itu kan sesuatu yang hampir setiap tahun atau setiap perubahan pancaroba terjadi. Jadi kita sudah memetakan lokasi-lokasi atau wilayah atau daerah yang hampir setiap masa siklus itu pasti terjadi. Bahkan kita juga menghitung daerah-daerah munculan baru. Yang satu dia selesai, muncul lagi yang baru. Bahkan kita juga sudah meminta
kita juga klarifikasi terkait dengan profil kelurahan ya, terkait dengan penduduk masyarakat di situ. Ada berapa banyak jiwa di sana, kemudian di sana itu ada berapa laki-laki dan perempuan, dari segala usia kita lihat juga ada berapa bayi, adakah yang lansia, adakah yang ibu menyusui, kemudian adakah yang kelompok-kelompok rentan. Itu kan juga kita petakan itu. Melalui kelurahan itu kita petakan agar apa? Jangan sampai nanti di saat terjadi itu kita salah dropping. Misalnya mereka butuh selimut, ternyata mereka tidak kita berikan selimut. Ternyata tikar misalnya. Di situ kan perlu kita hitung sehingga betul-betul nanti tepat sasaran bantuan yang disalurkan. Aja kelompok misalnya perempuan ada berapa di situ. Bahkan kalau misalnya kita siapkan juga kursi roda, tandu, kemudian bagaimana kalau misalnya tidak bisa dievakuasi melalui kendaraan misalnya, baik roda 2, roda 3 maupun ambulan roda 4 atau mungkin juga yang lebih besar. Itu juga kita hitungnya adalah lokasi dari tempat kejadian. Apakah dia bisa nanti memungkinkan masuk truk, atau mungkin pickup, atau mungkin yang lain, atau bahkan roda 3. Itu juga kita hitung berapa banyak di kelurahan potensi-potensi itu. Nah kemudian tempat evakuasi juga kita juga melihat fasilitas publik, misalnya sekolah, masjid, pura, misalnya tempat-tempat ibadah yang bisa kita pakai, termasuk ruko atau ruko-ruko yang kosong itu yang memungkinkan untuk kita tampung, itu juga kita petakan, termasuk lahan kosong misalnya kita petakan, sehingga nanti pengungsi jika itu terjadi pengungsian kita bisa tahu titik-titiknya, sehingga nanti kita akan angkut mereka ke tempat titik pengungsian tetap. Kalau yang tadi saya sebutkan kan sementara itu sifatnya. Jadi bagaimana memetakan potensi yang ada termasuk masyarakatnya. Ya, Gitu. langkah-langkah pemetaan ini juga sama dilakukan di daerah lainnya, Pak? Oleh BPBD lainnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, yang jelas saya bicara Mataram gitu. Karena saya kan cukup lama di BPBD. Jadi karakter itu saya tahu, termasuk gempa bumi. Itu. Ya, jadi memang harus disesuaikan. Pengalaman itu yang menyebabkan kita harus begini, kita harus begini. Iya, dan tentu disesuaikan dengan kondisi di daerah teman-teman ya. itu juga harus intens, kemudian harus kita harus apa yang bisa kamu berikan ke saya. Saya juga bisa butuh bantuan ini. Baik, saya ke Bu Rita. Itu butuh komunikasi yang harus dijaga. Ya, Bu Rita, berdasarkan pengamatan Ibu, apakah setiap daerah memiliki pemahaman yang sama? Tadi kan Ibu menyebutkan bahwa sebetulnya BPBD itu pasti punya rencana kedaruratan begitu ya, untuk menghadapi misalnya akan adanya potensi bencana hidrometeorologi. Tapi apakah setiap daerah itu memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang sama? Mohon izin Bu, audionya belum diaktifkan Ibu Rita. Iya, mohon maaf. Silakan. Ya, silakan, jadi semestinya itu sama ya. Namun fakta di lapangan biasanya provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang pernah terkena bencana itu kecakapannya pengalaman dan kecekatan kesiapsiagaannya itu lebih handal dibandingkan yang belum pernah mengalami bencana itu. Dan menurut saya itu logis sekali karena sudah ditempa dengan berbagai ujian ya. Kelihatan sekali kan dulu gempa Lombok itu kan juga besar dan 2 kali kejadian gempanya itu, ada yang setelah 2 minggu terjadi lagi. Dan memang beda dalam menyusun rencana kedaruratan, dalam menjalankan kesiapsiagaan itu tampak sekali lebih siap itu. Nah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama biasanya dari BNPB ya, pembinaan terhadap BPBD kan di Indonesia kan banyak sekali nih kabupaten kotanya.
Nah, itu terutama yang belum pernah mengalami bencana atau bencananya tidak sedahsyat seperti gempa bumi, itu memang fakta di lapangan beda. Demikian. Makanya itu perlu terus dibina, ada penguatan kapasitas, ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada saling sharing, pertukaran itu juga perlu dilakukan. Iya, Saling membimbing. Misalnya di DIY itu pernah melakukan pertukaran ini di wilayah lain di luar Jawa. Seperti itu. Baik, Ibu tadi menyebut bahwa kalau daerah yang seringkali ditimpa bencana mungkin lebih siap gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal sistem peringatan dini atau early warning system, misalnya kita belajar dari negara tetangga Jepang, mereka mempunyai sistem early warning system yang lebih akurat dan masyarakatnya juga siap gitu. Bagaimana sejauh mana efektivitas dari early warning system kita di Indonesia dan mungkin kira-kira apa masukan yang harus ditingkatkan begitu Bu untuk kesiapan kita bersama? Nah, khususnya untuk peringatan dini seperti tsunami, kemudian juga cuaca ekstrim seperti ini, badai tropis. Di Indonesia itu sudah setara diakui dengan negara lain, setara dengan Jepang ya. Bahkan untuk peringatan dini tsunami di Samudra Hindia, pernah yang mengendalikan itu Indonesia dalam periode 10 tahunan ya. Jadi dipimpin oleh Indonesia untuk memberikan peringatan dini kepada 25 negara di Samudra Hindia. Jadi secara teknologi atau ini kan aspek teknis nih yang saya jelaskan ini, yang saya sampaikan. Teknologi peringatan dininya kita ini sudah diakui bahkan dijadikan leader. Namun sama juga di negara-negara lainnya respons dini itu belum sepenuhnya siap. Jadi kendalanya adalah di respons dini. Nah, itulah yang perlu adanya terus kita bangun ya. Bahkan dari sisi teknis pun ada masalah. Kalau misalnya peringatan dini tsunami sudah ada yang bertanggung jawab BMKG, badai tropis BMKG, tentang erupsi gunung api PVMBG, tentang banjir Balai Wilayah Sungai, longsor PVMBG. Tapi kalau banjir bandang itu belum jelas siapa yang bertanggung jawab. Sehingga seperti kejadian di Sumatera, meskipun BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, ada siklon tropis sudah dikeluarkan, tapi BMKG tidak berwenang memberikan peringatan dini banjir bandang. Ya, itu mungkin yang bisa menjadi masukan ya Bu ya untuk kedepannya ya. Yang perlu ditingkatkan. Ya. Baik. Terakhir. Jadi rentetannya ini yang masih menjadi tantangan. PR ya. Terakhir ini saya minta closing statement singkat saja, mungkin sekaligus juga pesan kepada masyarakat terkait dengan waspada cuaca ekstrim siklon tropis. Silakan Pak Muzaki terlebih dahulu. Singkat saja Pak. Baik. Bencana itu kan kita tidak inginkan sebenarnya. Maka kalau kita tidak siap dari sekarang, termasuk mitigasinya, termasuk kontingensinya dari yang paling kecil dari keluarga. Kalau kita tidak lakukan dari sekarang, siapa lagi? Kalau kita tidak siap, kapan lagi kita siap? Kalau kita mengandalkan siapapun juga tidak bisa. Maka kita harus mampu mengedukasi semua elemen tanpa pernah bosan. Itu. Baik, selanjutnya Bu Rita silakan. Yang disampaikan Bapak Kepala BPBD itu tepat sekali, karena di Jepang yang selamat dari bencana itu kurang lebih 95% orang-orang yang selamat itu bukan karena ditolong oleh pemerintah, tapi kalau tidak ditolong oleh saudaranya atau keluarganya sendiri, ditolong oleh tetangga sekitar atau ditolong oleh orang yang lewat. Jadi mayoritas itu tergantung kapasitas kita sendiri, tidak tergantung pada pemerintah. Dan yang terakhir, peringatan dini ini kan sudah disampaikan BMKG. Namun hati-hati, semua informasi yang terkait dengan cuaca dan siklon tropis, percayailah hanya BMKG. Karena jangan sampai termakan hoax. Dan percayailah hanya BPBD dalam hal bagaimana
kedaruratan ini, karena yang mengkoordinasikan di lapangan itu adalah BPBD. Jangan termakan informasi dari pihak-pihak selain yang berwenang. Demikian, terima kasih. Baik, Ibu Dwi Korita Karnawati, Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan UGM, serta Pak Ahmad Muzaki, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara, dan semoga ini tentu menambah kesiapsiagaan kita, kewaspadaan kita terkait dengan waspadai cuaca ekstrim, siklon tropis, dan juga adanya potensi bencana hidrometeorologi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Ya, dan saudara, ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenaker.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Ya Rabbi, jadikan aku hanya berserah diri padamu. Jangan palingkan aku dengan yang lain, aku takut mati hina. Bismillah, ku bertobat padamu sebelum ajal ini tiba. Bismillah, ku bertobat padamu. Jauhkan aku dari cinta dunia. Belum cukup bekal ini menghadapmu. Bulan berganti tahun, aku lalai tak mendengar panggilanmu. Aku takut mati hina. Bismillah, ku bertobat padamu sebelum ajal ini tiba. Bismillah, ku bertobat padamu. Jauhkan aku dari cinta dunia. Gue cuman bingung, bagaimana masa depannya si Maul? Hidup itu mengalir aja, jangan kebanyakan ngedumel mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada masalah sama suami, jangan dianggap enteng atuh. Harus cepet-cepet dikelarin. Nanti kayak saya, didiemin, lama-lama jadi bom waktu, meledak, terus pisah. Teh, kan yang mau curhat saya. Kok malah jadi teteh yang cerita? Aminah, geser
geser dikit dulu ya. Iya, maaf. Aminah, dengan sikap kamu belakangan ini mungkin abang terlalu berani bilang kalau hati kamu nggak baik-baik aja. Abang nggak minta secara langsung perasaan abang ke kamu, Aminah. Tapi abang minta secara nyata perasaan abang melalui Allah. Gak segampang itu, Bang. Ngelupain omongan lu yang udah nyakitin perasaan gua. Tidak, emang gak bertulang, tapi lebih tajam daripada pisau. Ya udah, pokoknya gue udah minta maaf sama lo. Lu mau maafin gue apa kagak? Terserah lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat sholat jamaah ya, Bang? Ya gitu, Deli. Belum bisa ngatur waktu ya, Bang ya? Iya, Li. Kalau abang lupa, di handphone abang kan ada alarm tuh. Tinggal di setel setiap 5 menit sebelum sholat. Jadi abang punya persiapan buat sholat jamaah di musola. Ya elah, banyak amat omongan lu nih. Gue udah boleh sholat belum nih? Apa lu mau ngomong lagi? Ya udah Bang, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Makasih. Mama Ul, mau sholat jamaah kan? Bareng aja sama Bang Jabrik. Ogah! Gue juga ogah. Ngapain gue sholat jamaah bareng sama lu? Sendiri aja juga nggak apa-apa. Pede amat lu. Gue juga ogah sholat jamaah sama lu. Siapa lu? Ul, asal lu tahu ya. Dulu kalau gue kesel sama orang, gue telan. Saking aja gue udah tobat lu. Bang, udah nggak usah ribut di sini. Udah Leh, orang kayak gini sekali-kali kudu dikasarin. Gue udah bilang gue minta maaf, masih aja lu ngambek. Udah nggak lucu. Kalau lu sekarang nggak mau berteman sama gue, terserah lo. Itu urusan lo. Li, lu kok nggak pisahin gua?